Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum IPA di Indonesia dengan anggota kelompok yaitu Elmi Yuniarti dengan NIM 64, Mutiara Sofia dengan NIM 82, Linda Dwi Kusuma dengan NIM 90, dan Estri Triwahyuni dengan NIM 92. Yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan kurikulum IPA di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu dari tahun 1947 sampai dengan tahun 2013. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan untuk Elmi Yuniarti. Baik, di sini saya akan membahas tentang kurikulum 1947. Pada kurikulum ini lahir pertama kali pada masa kemerdekaan dengan istilah Leerplan, yang artinya rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini diterapkan dengan menggunakan asas pendidikan Pancasila. Setelah itu, pada kurikulum 1947 menekankan pada pembentukan karakter, meliputi kesadaran berbangsa dan bermasyarakat. Nah, pada kurikulum ini ada pun karakteristik pelajaran IPA yang pertama yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam tidak menekankan pendidikan kognitif. Karena pada tahun 1947 belum memiliki orientasi ranah kognitif. Yang kedua yaitu lebih mengutamakan pendidikan karakter atau watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 dan dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, pada tahun 1964 terdapat program pendidikan yang bernama Pancawardhana yang akan kita bahas pada kurikulum selanjutnya. Ada pun karakteristik pembelajaran IPA yang pertama yaitu setiap rencana pembelajaran ilmu pengetahuan alam memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mata pelajarannya lebih merinci sesuai dengan silabus. Oleh karena itu, silabus pembelajaran IPA sangat jelas. Karena pada kurikulum ini lebih merinci silabus setiap mata pelajarannya. Kemudian yaitu kurikulum 1964. Nah, pada kurikulum 1964, pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD, sehingga pembelajaran akan dipusatkan pada program Pancawardhana. Program Pancawardhana tersebut meliputi pengembangan daya 57 cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Adapun karakteristik pembelajaran IPA, yang pertama yaitu konsep pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Yang kedua yaitu pembelajarannya menekankan siswa pada problem solving. Maksudnya yaitu konsep pembelajarannya mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan dan mengambil keputusan yang sulit. Yang ketiga yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, karena pada tahun 1964 ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua. Baik, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Karakteristik dari kurikulum ini sendiri yaitu terjadinya perubahan dari struktur pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya yaitu untuk membentuk manusia Pancasialis sejati,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu untuk karakteristik pembelajaran IPA dalam kurikulum ini yaitu yang pertama mengarah pada kegiatan yang bertujuan untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua yaitu menitikberatkan pada materi yang tepat diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu mengkorelasikan mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran yang lain walaupun batas demokrasi antar mata pelajaran masih terlihat jelas. Lalu kurikulum 1973. Karakteristik dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Yang mana seluruh kebijakan di bidang pendidikan didesiminasikan secara nasional. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Lalu, karakteristik pembelajaran IPA dalam kurikulum ini yaitu yang pertama, menerapkan sistem belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Yang kedua yaitu memahami setiap arti dan peranan pada setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu menguasai pentingnya tujuan dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Karakteristik dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum sekolah dasar. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan pendidikan yang segala bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar sudah dipilih, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Setiap pendidik harus menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Ketika mengajar, pendidik harus menjabarkan PPSI ke dalam satuan pelajaran secara lebih rinci meliputi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat, kegiatan, dan evaluasi. Lalu ke karakteristik pembelajaran IPA pada kurikulum ini yaitu yang pertama memberikan sebuah tujuan pada setiap pokok bahasan materi. Jadi pada setiap pokok bahasan materinya, siswa diharap mengetahui tujuan dari materi tersebut dipelajari. Yang kedua yaitu proses belajar dan mengajar yang sistematis dan bertahap. Yang ketiga, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran. Dan yang keempat, menekankan pada stimulus atau rangsang jawab dan latihan atau drill dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Kurikulum 1984. Karakteristik pada kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Peserta didik diposisikan sebagai subjek belajar dengan model cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Banyak sekolah kurang mampu menerapkan CBSA. Karakteristik pelajaran IPA pada kurikulum ini, yang pertama, pembelajaran IPA dilakukan dengan pendekatan proses, tetapi tetap menggunakan orientasi pada tujuan. Yang kedua, peserta didik harus aktif mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan hasil belajarnya. Yang ketiga,
lebih menekankan siswa untuk dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga mempresentasikan. Kurikulum 1994. Karakteristik pada kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum 1975 dan 1984, yakni menekankan pada pendekatan proses. Konsep kurikulum 1994 cenderung merujuk pada keikutsertaan peserta didik aktif dalam proses pendidikan dan pengajaran. Peserta didik diberikan kesempatan penuh dalam membangun potensi dan keahliannya, yang bertujuan untuk menggali potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Karakteristik pembelajaran IPA pada kurikulum ini, yang pertama, pembelajaran IPA hanya diketengahkan dengan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan mengkomunikasikan apa yang diperoleh. Yang kedua, lebih menekankan siswa untuk aktif serta mendorong ketercapaiannya tujuan. Upaya yang dapat dilakukan mendorong siswa untuk aktif yaitu dengan kegiatan diskusi kelompok atau diskusi kelas, penelitian oleh siswa terhadap lingkungan sekitar atau dokumentasi, dan praktikum antara lain praktikum IPA. Yang ketiga, sistem pembelajarannya dimulai dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kurikulum 1999. Melaksanakan kurikulum 1994 terdapat permasalahan. Kurikulum 1994 berorientasi pada isi sehingga menekankan pada banyaknya bahan yang diajarkan. Permasalahan ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan, serta sarana pendukungnya. Karakteristik pembelajaran IPA pada kurikulum 1999 yang pertama, materi pembelajarannya terlalu banyak, terlalu berat dari muatan nasional hingga muatan lokal, sehingga mengakibatkan proses pembelajaran belum tercapai. Yang kedua, pembelajaran IPA mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku pelajaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Mengandung 3 unsur pokok yaitu pemilihan kompetensi, spesifikasi indikator-indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Kegiatan pada kurikulum 2004 menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kompetensi dalam ini yang dimaksudkan yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi pada hasil dan dampak
yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar bermakna, dan keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Karakteristik pembelajaran IPA pada kurikulum 2004 yang pertama itu pembelajaran IPA dimulai dari kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, penjurusan IPA dengan sebutan ilmu alam yang dilakukan pada kelas 11. Yang ketiga, pembelajaran IPA dimulai dengan mempelajari suatu secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian analisis secara detail. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ini diharapkan mampu memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkan sejumlah sikap positif terkait dengan materi. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini juga disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, itu mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Karakteristik pembelajaran IPA kurikulum 2006 yang pembelajaran IPA lebih menekankan aspek pengetahuan. Yang kedua, standar proses pembelajaran IPA terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, penjurusan atau peminatan pembelajaran IPA ini dimulai dari kelas. Yang keempat, evaluasi pembelajaran di basis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemrograman kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik, mengutamakan pemahaman skill dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Sedangkan karakteristik pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 yang pertama yaitu penjurusan atau peminatan dimulai dari kelas 10. Yang kedua, peserta didik dibawa ke situasi untuk melihat teknologi yang terkait dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga, peserta didik diminta untuk menjelaskan keterhubung kaitan antara unsur sains yang dibicarakan dengan unsur-unsur lain dalam SETS, yaitu Science, Environment, Technology, dan Society. Baik, ini untuk sumber yang kami dapatkan daripada materi yang telah kami sampaikan tersebut. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.